Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan satu tanaman yang namanya ciplukan. Ciplukan ini banyak loh rahasianya, mengandung bermacam-macam senyawa bioaktif yang dapat digunakan. Diindikasikan untuk obat penyakit pembuluh darah dan jantung koroner. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, berkenan di hati Anda. Ayo kita simak lebih lanjut. Baiklah, ya kita akan sedikit melihat lebih dalam tentang penyakit pembuluh darah dan jantung koroner. Ya, apa itu penyakit pembuluh darah dan jantung koroner? Nah, penyakit pembuluh darah adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah atau yang disebut aterosklerosis dalam bahasa kesehatannya. Nah, penyakit ini merupakan penyebab yang umum, ya, umum sebagai penyebab penyakit kardiovaskuler. Nah, kardiovaskuler itu mempunyai ruang atau zona yang sedikit lebar, antara lain berupa serangan jantung, lalu stroke, dan penyakit pembuluh darah perifer. Penyebab dari kondisi ini adalah terjadinya kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah. Jadi penting ya kita menjaga agar pembuluh darah kita selalu dalam kondisi yang sehat. Mari kita lihat lebih dalam apa yang kita maknai, apa yang kita pahami tentang aterosklerosis. Nah, penyakit ini sebenarnya adalah merupakan respon terhadap peradangan yang terjadi pada pembuluh darah kita. Baik itu arteri yang besar maupun yang sedang, dan dia bersifat progresif. Nah, penting sekali kita memahami kondisi ini di mana ada tandanya. Antara lain tuh terjadi penumpukan atau deposit massa kolagen, lemak, kolesterol, dan produk buangan sel lainnya serta kalsium. Juga terjadi proliferasi miosit yang menimbulkan penebalan dan pengerasan dinding arteri. Kalau sudah dinding arteri itu menebal dan mengeras, kondisinya menjadi kaku dan rapuh. Nah, tentu keadaan ini tidak baik bagi kesehatan kita. Peredaran darah kita akan sangat terganggu karenanya. Baik, mari kita lihat lebih lanjut apa itu penyakit jantung koroner. Nah, kita mempunyai informasi yang cukup penting berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013. Apa itu penyakit jantung koroner? Adalah gangguan fungsi jantung karena otot jantung kita kekurangan darah. Mengapa bisa kekurangan darah? Karena ada penyumbatan pembuluh darah koroner. Nah, jadi kita paham ya mengapa tadi penyakit pembuluh darah sangat penting untuk kita waspadai. Apa gejalanya penyakit jantung koroner itu? Nah, menurut Kementerian Kesehatan P2PTM, ini ada informasi yang penting. Ada ciri-cirinya. Rasa tidak nyaman di dada atau nyeri yang berlangsung lebih dari 20 menit. Atau bisa juga ada timbul gejala seperti keringat dingin atau gejala lain seperti lemah, badan terasa lemah, seperti tidak bertenaga. Kemudian timbul rasa mual dan juga pusing. Nah, informasi ini penting ya untuk kita pahami dan kita waspadai. Apa sih yang menjadi faktor-faktor risiko yang dapat menjadi pencetus? Ya, ini umur. Umur kan kita nggak bisa pilih ya, sudah takdir kita. Mungkin umur kita sekarang berapa, tentu yang lebih tua mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan yang lebih muda. Demikian juga dengan jenis kelamin. Menurut data, laki-laki lebih rentan loh terhadap penyakit ini. Namun perempuan juga bisa kok masuk dalam kondisi rentan manakala sudah mencapai usia menopause ya. Kemudian adanya riwayat penyakit orang tua. Jadi faktor genetis ini berpengaruh. Kemudian adanya tingkat stres yang cukup tinggi. Maklum ya, hidup di kota besar, kita dikejar dengan segala macam beban pekerjaan menimbulkan stres-stres tertentu. Kemudian mungkin sekali kita kurang aktivitas fisik, mager ya kata orang ya, atau memang pekerjaan kita lebih menuntut kita banyak diam atau duduk. Kemudian kegemukan, merokok, dan ini ada yang penting nih yang saya kasih bintang di situ, kolesterol yang cukup tinggi. Faktor risiko yang paling sering sebagai penyebab penyakit pembuluh darah dan jantung koroner. Kemudian darah tinggi dan juga diabetes. Nah, teman-teman yang baik, kolesterol tinggi, darah tinggi, serta diabetes ini adalah 3 faktor risiko yang perlu ditangani sendiri.
manakala seseorang mengidap penyakit pembuluh darah serta jantung koroner. Baik teman-teman, kita lanjut ya obrolan kita. Tadi penyakitnya sudah kita pahami bersama-sama. Lalu setiap penyakit ada obatnya ya. Apa saja sih obat-obat yang digunakan untuk mengatasi penyumbatan pembuluh darah serta jantung koroner? Nah, ada 3 yang saya sampaikan di sini. Pertama, obat penurun kolesterol. Cocok ya, tadi saya bilang kolesterol sebagai pemicu utama kondisi ini ya. Kemudian ada lagi obat yang anti atau yang mencegah terjadinya penggumpalan darah ya pada kondisi aterosklerosis. Kemudian ada lagi satu obat antikoagulan yang mengencerkan darah manakala memang darah kita terlalu kental. Nah, ini penting ya untuk dapat mencegah pembekuan darah. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan di antara faktor-faktor risiko tadi ada faktor risiko yang lain yang perlu dikontrol tersendiri seperti diabetes atau kencing manis, kemudian darah tinggi dan kolesterol yang tinggi. Nah, jadi pengobatan lainnya di samping obat yang 3 saya sebutkan di atas tadi perlu nih dikontrol. Hipertensinya, diabetesnya dan juga kolesterolnya ya agar pengobatannya menjadi lebih menyeluruh. Baiklah, tadi kita menyampaikan kepada teman-teman semua, saya sampaikan bahwa penyakit ini disebabkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah sehingga jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup untuk melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu, kunci keberhasilan pada pengobatannya adalah bagaimana kita menghilangkan penyumbatan itu. Nah, tadi kita tahu penyumbatan itu terjadi karena adanya deposit, ya, penumpukan ya. Ada kolesterol di situ, ada lemak di situ, ada kolagen yang numpuk di situ, ada buangan sisa sel buangan sel dan juga lain-lain. Nah, jadi kalau kita ingin berhasil dalam pengobatannya, kita perlu sekali menghilangkan plak-plak penyumbat pembuluh darah tersebut. Teman-teman yang baik, tadi obat yang saya sampaikan untuk mengatasi penyakit pembuluh darah dan jantung koroner merupakan obat kimia yang dibuat secara sintetis di industri farmasi. Nah, namun kita punya juga pilihan yang lain manakala kita ingin melirik obat-obat yang bersumber dari bahan alam. Misalnya adalah satu tanaman yang namanya ciplukan. Ciplukan ini banyak loh rahasianya, mengandung bermacam-macam senyawa bioaktif yang dapat digunakan. Nah, senyawa bioaktifnya yang dapat digunakan untuk indikasi penyakit yang kita bahas hari ini adalah ini kelompok senyawa polifenol, karotenoid, pisalin, asam malat, alkaloid, tanin, kriptosantin dan juga vitamin C. Semua itu mungkin bahasa kimia yang tak terlalu akrab di telinga teman-teman, tapi yang penting kita tahu aktivitasnya. Aktivitasnya sebagai apa? Antioksidan ya, antiinflamasi, analgesik dan juga sebagai sumber gizi yang rendah kalori. Jadi cocok ya untuk penyakit ini. Nah, kemudian ada hasil penelitian yang ingin saya sampaikan. Mengapa tanaman ini yang saya pilih? Ada penelitian yang bagus sekali pada tahun 2012 yang dilakukan oleh peneliti Indonesia yang bernama Andriawan. Beliau mendapatkan hasil bahwa tanaman ciplukan mempunyai senyawa bioaktif yang mampu menangkap dan menghambat aktivitas radikal bebas. Artinya dia berfungsi sebagai antioksidan ya. Pertanyaan kita, antioksidan itu dimanfaatkan sebagai apa dalam pengobatan ini? Nah, dia dapat dimanfaatkan untuk satu, memperbaiki lumen pembuluh darah kita. Kemudian mengencerkan darah, menghilangkan plak yang sudah terjadi atau mencegah pembentukan plak yang belum terjadi. Berarti cocok ya dengan kondisi pembuluh darah yang saya sampaikan tadi pada slide-slide berikutnya. Baik, bagaimana caranya ciplukan ini dapat dimanfaatkan di dalam industri farmasi atau industri obat bahan alam? Nah, tentu kita tidak memakan pohonnya atau daunnya atau bunganya atau buahnya, tetapi ekstraknya. Nah, untuk mendapatkan ekstrak dari tanaman ini sehingga kita mampu menarik atau menyari zat-zat senyawa bioaktif itu, kita perlu sekali menerapkan teknologi yang tepat. Ya, teknologi artinya kita mengetahui dulu ini pohon ciplukan kita mau pakai bagian yang mana? Apakah bunganya, apakah buahnya, atau daunnya, batangnya, akarnya, atau bagian yang mana? Nah, kita menggunakan herbanya.
herba artinya keseluruhan bagian tanaman. Kalau produk sudah didaftarkan di Badan POM berarti keamanan, khasiat dan mutu sudah dievaluasi dan Anda mendapatkan kemudahan karena dikonsumsi dalam bentuk kapsul, mudah dikonsumsi dan juga mudah dibawa manakala memang Anda perlu bepergian ke satu tempat.